Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya. Ya, di sini mau menjelaskan sambil bercerita bahwa motor saya itu kena spulnya ya. Dikarenakan pertamanya tuh mertua saya tuh punya motor Beat. Nah, motor Beat itu akinya tekor. Ya udah, tak tuker sama motornya saya. Ini si Vixen. Nah, pas gitu kepake tuh, coba kepake buat berangkat kerja. Nah, di jalan itu tak perhatikan tuh voltasenya, kan di motor saya dikasih voltase supaya terpantau terus itu voltasenya aki. Ternyata si voltase itu tambah kesini kok menurun. Untungnya tuh alhamdulillahnya udah nyampe ke tempat kerja. Pas gitu tak perhatiin nurun si voltase itu pas datang ke tempat kerja itu tadinya kan harusnya 13 volt lebih tuh. Datang ke kerjaan itu udah 10 volt. Pas kena bisa turun itu tuh spoolnya kena tuh pas posisinya di udah 3/4 perjalanan lah kurang lebihnya. Nah, saya tuh dipikir ini apakah kena spoolnya apa enggak ya. Pas coba-coba tak cas tuh di tempat kerja, akinya dicas full. Ya emang kita lihat akinya juga kayaknya udah soak, kayaknya sudah ngedrop, nggak bisa dipakai lagi. Nah, pas gitu kita coba tuh dicas. Nah, pas mau pulang kerja ya disitulah saya tuh nekat lah untuk pulang kampung dengan keadaan spul tidak menyala. Nah, segitu kita coba, ternyata nggak nyampe ke rumah, mogok di tengah jalan. Kita telepon tuh teman-teman yang dekat lah, teman-teman kerjaan, saudara. Kita telepon, ada tuh teman kerjaan, kita telepon, katanya sih ada di rumah. Pas gitu saya nanya, saya nyuruh sih, boleh nggak jemput saya, kata saya tuh, ini motornya mogok. Pas gitu dia bilang katanya nggak bisa, katanya lagi sibuk. Oh ya udah, makasih. Dicari lagi tuh teman-teman yang lain, nggak ada yang aktif. Ya udah, alhamdulillahnya tuh ada saudara yang bisa dihubungi. Nah, alhamdulillahnya tuh bisa dihubungi. Ya itu juga untungnya tuh pas mogoknya tuh ya kurang lebihnya 20 kilo lagi ke rumah. Kan perjalanan tuh dari kerjaan ke
rumah itu perjalanan kurang lebihnya 2 jam lebih, jaraknya tuh kurang lebihnya 117 kilo. Ya alhamdulillah itu saudara saya nyamperin. Ya udah kita tungguin, alhamdulillah saudara itu datang. Nah, langsung tak tuker dulu akinya ke motor saya, tuker yang tokornya taruh di Beat, karena di Beat itu bisa jalan walaupun nggak pakai aki juga. Sedangkan kalau motor Vixion itu kalau posisinya nggak pakai aki itu motor itu nggak bakalan nyala kan. Nah, jadi bagi pengalaman kalau agan-agan yang punya motor Vixion kayak motor Vixion saya, kalau bisa, kalau misalkan posisinya akinya udah tekor atau ngedrop, kalau bisa sih ganti yang baru ya kan. Bisa kalau misalkan nggak diganti itu bisa merambat ke sepul kan. Ya kemungkinan sepulnya kebakar kayak saya ini. Ya kalau bisa mah dialamin di saya aja. Ini juga ngasih tahu gitu. Nah pas itu ya udah motor itu tak tinggal di rumah. Nah pekerjaannya ikut teman, itu juga motor di rumah nggak dipakai ya karena sepulnya itu bakar, belum diganti. Itu juga dompetnya lagi tipis, nggak bisa beli dulu, itu juga kumpul dulu. Alhamdulillah uangnya udah terkumpul, langsung beli ke dealer. Ya alhamdulillah juga itu nitip juga ke teman, kebetulan temennya kerja di dealer. Langsung tak beli, alhamdulillah dianterin ke rumah. Nah pas itu langsung tak bongkar nih buat diganti. Ya begitulah, kalau bisa agan-agan kalau punya motor Vixion itu kalau bisa akinya yang stabil, jangan sampai udah ngedrop dipaksain. Biasanya kalau gitu tersepulnya tuh nih kelihatan nih tuh sepulnya tuh kebakar tuh warna hitam itu kan sepul kan ada dua tuh fungsinya, buat pengisian sama buat pengapian. Nah itu yang kena itu buat pengisian, dan itu yang pengisian, yang pengapian itu nggak kena. Tapi padahalnya harusnya kalau posisinya yang pengapiannya nggak kena harusnya jalan ya, tapi ini enggak kan Vixion itu butuh aki yang normal. Kalau akinya nggak normal itu nggak bisa jalan. Nggak tahu itu gimana ceritanya ya, saya juga heran gitu kenapa kalau nggak pakai aki itu motor nggak bisa nyala gitu. Nah dari itu makanya walaupun sepulnya yang pengisiannya kebakar, terus pengapiannya yang nggak kebakar itu kok bisa nggak nyala gitu. Ternyata motor Vixion itu harusnya akinya yang stabil terus. Ya gimana lagi ya, udah waktunya juga ini, udah lama
motornya juga udah lama, mungkin udah waktunya diganti. Ya ini juga bongkar-bongkar sendiri aja. Ya satu, kenapa dibongkar sendiri ya, satu ya udah hobi sih, udah senang gitu masalah kayak gini gitu. Ya gimana lagi ya, ya ada baiknya juga sih kalau dibongkar sendiri. Satu, ngirit biaya gitu. Kedua, bisa dilihat apa yang rusaknya bagaimana. Tiga, ya bisa perawatan sendiri, terus hemat biaya juga sih ya, daripada cek kasarnya uang buat orang mendingan buat istri. yang udah punya istri loh, yang belum punya istri mau ya buat ditabung lah buat nikah. Ya kalau bisa kasih ke orang tua, dan itu juga kalau agan-agan kalau masih punya orang tua, kalau bisa mah bahagian orang tua dulu, karena yang dirasakan saya ini sudah gimana ya, ya cukup dengan doa, karena orang tua saya udah gak ada semua kan. Ya saja. Nah kembali lagi ke motor nih. Ini juga beli motor second, nggak baru ya. Jadi pas waktu itu tadinya sih saya tuh pakai motornya motor Beat, dan itu juga ya gimana lagi ya, semampunya motor Beat. Ini pas itu saudara-saudara pada ngomong katanya kalau misalkan pakai motor Matic itu sekalian aja pakai lipstick katanya, atau pakai rok ya, diledekin terus sama saudara sama teman. Katanya harusnya motor yang gede katanya. Dari situ ya emang juga sih, emang dari dulu juga saya pengen banget yang namanya motor gede. Ya cuman mampunya motor Matic sih, gimana lagi. Nah dari itu diniatkan saya pengen motor gede, gimana caranya ya. Pas kebetulan ada teman kerja tuh yang nanyain, katanya itu motor Beatnya mau tak beli paling enggak. Ya saya tuh mikir-mikir dulu tuh, soalnya motornya kan setoran, ya udah kata 10 juta. Ini lagi nih temen sayanya, ini mau nggak, minat nggak? Kalau minat monggo. Ya udah, ini kan motor masih setoran ya, sok monggo, yang penting mana masalah orangnya. Ya dari situ dia tuh mau. Ya udah kata saya tuh, ya udah cuman DP-nya aja, sok nggak apa-apa masalah ini. Sedangkan motor itu udah setahun kalau nggak salah. Tapi teman saya ya mau sih, ya malahan seneng dia. Ya udah dari situ deal, pas gitu deal ya udah, just udah pas gitu
saya tuh pulang tuh ikut sama teman sambil nyari info-info buat motor ini, buat motor gede. Pas gitu saya tanya tuh teteh saya, pas gitu teteh saya ada kenalan temennya sih, masih sedesa, cuman kan dia jarang ketemu. Pas gitu ditanyain, katanya kebetulannya tuh temennya tuh debt collector katanya sih. Nah, pas itu ditanyain sama teteh saya, ada enggak mau ngambil motor gede adik saya. Nah, kata si debt collectornya tuh, ya udah ini punya saya aja, ini terus beli, kata saya tuh. Gimana ya? Ya tadinya sih mau niatnya mau beli yang baru gitu. Ya pas gitu ya udah, kita lihat nih ke rumahnya, kita lihat ternyata motornya masih mulus lah, masih bagus. Nah, kita coba tuh, ternyata motornya masih bagus. Ya udah, kita tanyain bener-bener real apa enggak gitu, mau dijual itu benar. Nah, dari situ si penjualnya tuh pengennya tuh motornya dijual cash gitu. Saya tuh mikir-mikir lagi gimana caranya supaya bisa bayar cash. Nah, dari situ ada tuh yang uang dari motor Beat yang dijual. Nah, ada sedikit lah separuh. Nah, gimana caranya? Pas gitu ada kakak saya yang pinjam ke bank, yaitu bank, ya pokoknya ke bank aja. Nah, pas gitu saya nanya apakah saya bisa pinjam ke bank, kalau bisa mohon dianterin. Pas gitu nyoba tanya-tanya, alhamdulillah bisa. Nah, dari itu saya tuh mikir lagi, kalau ke bank kan harus ada jaminan tuh. Saya juga mikir lagi tuh, saya juga jaminan apa gitu, sedangkan saya nggak punya barang atau buat dijaminkan. Nah, pas gitu ya alhamdulillahnya yang ngejualnya tuh baik. Nah, tanya ke yang ngejualnya, apakah boleh pinjam BPKB-nya dulu buat digadein ke bank. Kalau boleh tak pinjam dulu. Kalau misalkan udah cair langsung bayar cash. Pas gitu dalam jangka waktu seminggu alhamdulillah cair, langsung tak beli, langsung tak bayar. Ya udah, alhamdulillah udah jadi hak milik sampai sekarang. Ini juga sebenarnya kalau udah punya istri itu, kalau motor gede itu sebenarnya repot ya, kalau mau barang-barang gitu, bawa barang-barang. Tapi kadang mikir lagi, ini kan motor tuh tak disebut namanya Dodo ini. Nah, ini si Dodo itu kadang-kadang mikir udah lama gitu menemani dari jangan, ya jadi sama si Dodo aja.
sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai. Kita lanjut masalah penggantian spool ya, spool baru. Nah di sini dibersihin dulu nih magnetnya, takut ada ya ini atau ada yang kurang pada nempel. Ini sudah direndam tuh sama deterjen, kalau nggak salah itu setengah jam kayaknya nih. Ya ini sih sebenarnya pengennya sih direndamnya yang lama, terusan kalau bisa mah pakainya pakai ini nih pembersih WC tuh biar lebih bersih ya. Tapi ini ya lumayan lah, pakai deterjen aja, cari yang murah aja lah. Nah itu juga lumayan lah kena tuh sama deterjen, tapi enggak maksimal sih dalamannya, cuman ya seenggaknya bersih lah, lumayan daripada sama spraynya dibersihin kan ya. Ya udah, kita lanjut untuk pemasangan spoolnya. Yuk kita bersihkan dulu, barangkali ada yang kotor, kita disemprot dulu. Nah dan kita sudah beli tuh barangnya asli AHM dari dealer. AHM apa ya? AHM bukannya Honda ya? Ini kan Yamaha. Itu pokoknya baru asli. Nah kadang kalau posisinya kerusakan yang kayak gini-ginian, kalau bisa mah beli yang original aja. Tapi itu kalau yang lokal itu, maksudnya lokal tuh bukan asli gitu, KW gitu, bisa antarnya cepat rusak. Mendingan sekalian aja yang ori. Ya kita pasang spoolnya yuk, lalu kita pasang di motornya, dan jangan lupa dilihat dulu barangkali ada kotoran-kotoran, jangan sampai masuk ke dalam ya. Nah itu juga cara pemasangan juga, jangan lupa masang bautnya itu pas di saat mengencangkannya harus zigzag. Nah kalau udah posisinya udah rata baru kencangnya barengan rata, maksudnya tuh zigzag itu jadi posisinya tuh kencangnya tuh sementara ini dulu apa tuh, atas bawah kiri kanan gitu, jangan dari atas minggir muter kayak jarum jam itu, nggak boleh. Nah kalau misalkan udah rata, nah udah rapat lah, nah baru nggak apa-apa dikencenginnya, maksudnya berurutan gitu, misalkan sesuai putaran jarum jam apa, intinya muter gitu, enggak zigzag lagi, nggak apa-apa kalau posisinya udah rapet mah. Spool atau disebut pulser kalau bahasa tekniknya, kalau nggak salah. Kalau spool kan bahasa bengkel tuh. Nah sudah ya videonya, jangan lupa like, subscribe, komen kalau ada masukan. Terima kasih udah lihat video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.